Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari, NIM 180141415 dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia, MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, hari ini tanggal 7 Januari 2021 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Takrir Terhadap Kemampuan Menghafal Siswa Kelas 3 di SD Islam Terpadu Belinyu. Dan perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari, NIM 180141415. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Feni Kurnia, MPD. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Pengaruh penerapan metode takrir terhadap kemampuan menghafal siswa kelas 3 di SD Islam Terpadu Belinyu. Dari judul tersebut pastinya terdapat latar belakang yang terdapat di bab 1 pendahuluan. Itu latar belakang Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kunci dan kesimpulan dari semua kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad. Penghafal Al-Quran harus memperhatikan kualitas dirinya. Ia harus menjaga hati, perilaku, serta pergaulannya. Jika tidak, hafalan yang sudah melekat dalam ingatan akan terlupakan akibat kehilafan. Selain itu pula, penghafal Al-Quran perlu mengetahui metode dan teknik yang dapat memudahkan usaha tersebut sehingga berhasil dengan baik. Sebab di dalam dunia belajar, metode jauh lebih penting dari materi. Berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran hadis menghafal surat-surat pendek kurang efektif, sementara guru hanya menggunakan metode yang monoton dalam proses pembelajaran, yaitu metode Jibril. Metode Jibril yakni taklid menirukan, yaitu siswa menirukan bacaan gurunya. Dengan demikian, metode Jibril bersifat teacher-centris, di mana posisi guru sebagai sumber belajar atau pusat informasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, semakin sering mentakrir bacaan akan semakin mudah menghafalnya. Setelah bertambahnya hafalan baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana cara menjaga hafalan itu supaya tetap melekat pada ingatan. Sebab hal yang paling sulit dalam menghafal Al-Quran bukan pada hafalan baru, akan tetapi pada proses menjaga hafalan yang sudah ada. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah. Penulis merumuskan yaitu seberapa besar pengaruh metode takrir dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran surat-surat pendek di SD Islam Terpadu di Belinyu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penulis untuk mengetahui pengaruh metode takrir dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran surat-surat pendek di SD Islam Terpadu. Sedangkan manfaat teoritis, yaitu penulis diharapkan mampu memperkaya teori tentang pengaruh metode takrir dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran. Sedangkan manfaat praktis untuk pihak sekolah yakni dapat memberi inovasi baru guna mencapai hasil tujuan pembelajaran dalam menghafal Al-Quran.
Untuk pendidik, memberikan masukan agar proses pembelajaran dalam menghafal Al-Quran lebih baik. Untuk peserta didik, dapat meningkatkan motivasi untuk menghafal Al-Quran surah-surah pendek. Untuk peneliti, untuk menambah wawasan tentang cara menghafal dan mempertahankan hafalan Al-Quran yang sudah dihafal. Selanjutnya, landasan teori. Metode takrir. Pengertian metode takrir. Metode yaitu cara untuk mengantarkan bahan pembelajaran memakai asas pendidikan ataupun teori belajar. Secara definisi, metode bisa diartikan suatu prosedur yang dipergunakan pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh peserta agar terjadi proses belajar pada peserta didik dalam upaya mencapai tujuan. Metode takrir adalah salah satu aturan agar informasi-informasi yang diterima ke memori jangka sesaat bisa berlangsung ke memori jangka lama dengan cara mengulang-ulang atau hirsal. Pada kesempatan ini ada dua cara untuk pengulangan. Yang pertama menggunakan cara maintenance rehearsal. Ini cara untuk memperbaiki ingatan tanpa harus mengganti struktur atau dapat dikatakan pengulangan tanpa berpikir. Yang kedua, elaborative rehearsal, yaitu cara untuk mengulang yang diorganisasikan dan diolah dengan aktif, serta dikembangkan hubungan-hubungannya sampai menjadi sesuatu yang berarti. Masalah yang selalu dialami oleh mereka para penghafal Al-Quran yakni memikirkan tempat terletaknya ayat di sisi atas Al-Quran disebabkan terlalu seringnya penghafal Al-Quran menghafal satu halaman. Penyimpanan informasi di dalam gudang memori dan seberapa lama kekuatannya juga tergantung pada individu. Ada orang yang memiliki daya ingat teguh sehingga menyimpan informasi dalam waktu lama, meskipun tidak atau jarang diulang. Sementara yang lain memerlukan pengulangan secara berkala, bahkan cenderung terus-menerus. Perlu ditegaskan bahwa gudang memori itu tidak akan penuh dengan informasi-informasi yang dimasukkan ke dalamnya, walaupun disimpan berulang-ulang, karena kemampuannya menurut pakar psikologis nyaris tanpa batas. Hanya saja perlu diketahui bahwa belahan otak, kanan atau kiri, mempunyai fungsi yang berbeda. Selanjutnya, sistem pengajaran metode takrir. Peserta didik masuk ke dalam kelas yang telah ditentukan guru dan setiap kelas memiliki sistem belajar yang berbeda. Itu pertama, peraga guru mempraktekkan dengan cara melafalkan terlebih dahulu bacaan ayat Al-Quran. Lalu peserta didik mempraktekkan bacaan yang telah dibacakan oleh guru, membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal secara berulang-ulang. Yang kedua, individual. Hal ini dilakukan secara mandiri, yaitu peserta didik terlebih dahulu membaca, kemudian menghafal, dan setelah hafal mensimakkan kepada teman secara berpasang-pasangan. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan metode takrir. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan metode takrir yaitu yang pertama, membaca ayat yang akan dihafal. Kedua, menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat yang hendak dihafal. Yang ketiga, menghafal ayat per ayat sampai batas materi. Yang keempat, mengulang hafalan sampai benar-benar lancar. Yang kelima, wajib mengulang hafalan. Yang keenam, tasmi. Istilah tasmi yaitu mensimakkan hafalan yang sudah dihafal di hadapan perseorangan maupun jamak. Tujuannya agar para hafiz mengetahui letak kesalahan bacaan yang terlupakan.
karena tidak sedikit yang salah ketika membaca surat dan tidak sadar kesalahan meskipun tengah melihat mushaf. Sebab itu, tasmi, mensimakkan hafalan kepada siswa lainnya, adalah salah satu sarana agar mengetahui letak kesalahan bacaan. Dengan demikian, hal tersebut berguna bagi hafalannya. Tujuan dari takrir atau mengulang ialah supaya hafalan yang sudah dihafalkan terjaga dengan baik, kuat, dan lancar. Mengulang hafalan bisa dilakukan sendiri atau didengar oleh guru atau teman. Metode takrir terbagi menjadi 3. Itu yang pertama, takrir hafalan secara mandiri. Itu penghafal Al-Quran harus bisa membagi waktu untuk mentakrir maupun menambah hafalan yang baru. Untuk hafalan yang baru harus lebih sering ditakrir, minimal seminggu 2 kali, dan hafalan yang sudah lama perlu pula ditakrir setiap hari. Maksudnya, hafalan yang bertambah banyak maka wajib pula ada waktu untuk mentakrir. Takrir terkait dapat dilakukan dengan cara pertama, murojaah. Untuk tetap merawat hafalan tentunya terdapat berlimpah cara yang dapat dikerjakan dan banyak yang sudah dikerjakan. Cara untuk menjaga yaitu dengan memperbanyak mengulang hafalan dengan cara menghatamkan 1 bulan sekali atau 1 kali selama seminggu, dan ada pula yang hatam. Yang kedua, murojaah malam. Ketika menghafal, seyogyanya mengharuskan diri supaya sering bangun malam untuk memurojaah hafalan baru dan terus memurojaah hafalan yang lama. Sebab melimpah sekali firman Allah yang menerangkan tentang keutamaan seseorang ketika pada malam hari membaca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran dijadikan sebagai wirid. Diriwayatkan dari para hafiz, Ibnu Abi Dunya berkata, ada seorang hafiz yang lupa akan wiridnya karena tertidur di malam hari. Setelahnya ia bermimpi, seakan-akan ada yang berkata, "Aku heran, seorang pemuda berbadan sehat, ia tidur lelap hingga fajar tiba, padahal tidak ada yang mampu menghalau serangan kematian ketika ia datang di waktu malam." Yang keempat, mentakrir ketika sholat. Sudah semestinya hafiz-hafizah memakai ayat yang dihafal ketika sholat, di sholat sunnah ataupun sholat wajib. Hafalan yang dilafalkan ketika sholat seyogyanya dibaca secara urut. Ketika hendak melaksanakan sholat, akan lebih bagus memakai ayat yang sudah dihafal, karena bisa membantu proses menghafal. Apabila untuk istiqomah mentakrir membaca 1 lembar atau setengah dalam sholat, jadi dalam waktu 1 hari dapat lancar 1 atau 2 lembar. Yang kedua, takrir hafalan bersama-sama. Untuk mentakrir, seorang penghafal hendaknya melakukan takrir dengan 2-3 teman atau lebih. Takrir dikerjakan dengan cara yang pertama, bisa duduk berhadapan. Setiap orang membaca materi takrir yang ditetapkan 1 halaman misalnya, secara bergantian, dan ketika yang lain membaca dan yang lainnya mendengarkan. Yang kedua, duduk secara bersandingan seperti dalam sholat, kemudian mensimakkan hafalan masing-masing. Ketiga, takrir hafalan di depan guru. Seseorang yang menghafal Al-Quran harus selalu menghadap guru untuk takrir hafalan yang sudah diajukan. Materi takrir yang dibaca harus lebih banyak dari materi hafalan baru, yaitu 1 bidang 10. Artinya, apabila seorang penghafal sanggup mengajukan hafalan baru setiap hari 2 halaman, maka harus diimbangi dengan takrir 20 halaman setiap hari. Dan dengan demikian, Al-Quran yang sudah disetorkan kepada seorang guru, maka dijamin kebenarannya baik dari segi tajwid maupun makhrajnya. Kesimpulannya, uraian di atas berkaitan dengan beberapa penerapan metode takrir dalam rangka memelihara hafalan supaya tetap terjaga. Hal ini karena supaya manusia tidak dapat dipisahkan dengan sifat lupa, karena lupa merupakan identitas yang selalu melekat dalam dirinya.
Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan metode takrir. Dalam penggunaan suatu metode tentu terdapat kelebihan dan juga kelemahan. Ini ada beberapa kelebihan metode takrir. Yang pertama, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam melafalkan ayat sehingga dapat melafalkan ayat dengan benar sesuai dengan makhrijul huruf dan ilmu tajwid yang tepat. Sebab terkadang jika mengulang sendiri terdapat kesalahan yang tidak disadari. Akan berbeda jika melibatkan guru atau partner. Kesalahan-kesalahan yang terjadi akan mudah diketahui dan kemudian diperbaiki. Yang kedua, memperkokoh hafalan yang pernah dihafal. Meningkatkan ingatan ketika seorang penghafal mengulang-ulang ayat yang ia hafal. Ketika itu pula prosentase kekuatan ingatannya akan bertambah. Yang keempat, pengulangan menjadi proses menghafal lebih cepat dan mampu bertahan lama di dalam ingatan. Selanjutnya, kemampuan menghafal Al-Quran. Pengertian menghafal Al-Quran. Menghafal yang artinya menghafal ataupun menjaga. Menanamkan materi dalam ingatan adalah suatu aktivitas di dalam menghafal sehingga dapat diproduksi nantinya dalam ingatan. Menghafal adalah sebuah usaha aktif agar dapat memasukkan informasi ke dalam otak. Perbedaan mengenai ingatan. Yang pertama, mengenai 3 tahapan, yaitu encoding, memasukkan memori ke dalam ingatan, storage, menyimpan informasi yang telah dimasukkan, dan retrieval, mengingat kembali informasi tersebut. Yang kedua, mengenai 2 jenis ingatan, yaitu short term memory, ingatan jangka pendek, dan long term memory, ingatan jangka panjang. Encoding, memasukkan informasi ke dalam ingatan, adalah suatu proses memasukkan data-data informasi ke dalam ingatan. Proses ini melalui 2 alat indera manusia, yaitu penglihatan dan pendengaran. Yang selanjutnya, storage, penyimpanan. Proses selanjut setelah encoding adalah penyimpanan informasi yang masuk di dalam gudang memori. Gudang memori terletak di dalam memori jangka panjang, long term memory, sesuai informasi yang dimasukkan dan disimpan di dalam gudang memori itu tidak akan pernah hilang. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama, Quran. Problem yang dihadapi oleh para penghafal Al-Quran bermacam-macam, mulai dari pengembangan minat, kesulitan menjaga hafalan, pembagian waktu, sampai kepada metode menghafal Al-Quran itu sendiri. Beberapa faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah dan yakin senantiasalah percaya dengan pertolongan Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan dan dengan tanpa batasan. Jadilah orang yang berbaik sangka kepada Allah, senantiasalah berharap agar mendapatkan kebaikan. Percayalah bahwa kamu akan hafal, kamu akan ingat hafalanmu karena Allah, maka penolong dan Allah menurut prasangka hamba kepadanya. Yang kedua, continue. Meskipun sedikit, pepatah Arab mengatakan, tetesan air bisa melubangi batu. Peribahasa ini memberikan isyarat bahwa sesuatu yang dikecil tetapi dilakukan terus-menerus akan memberikan kekuatan dan kekokohan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, biarlah menghafal sedikit tetapi continue. Itu lebih baik daripada menghafal banyak tapi sebulan sekali. Yang selanjutnya, mengeraskan bacaan dan melakukannya setiap bagian dari keduanya memiliki pengaruh tertentu dalam mewujudkan hafalan dan menguatkan ingatan. Yang keempat, menghafal itu sulit.
Yang kelima, ayat yang dihafal sering lupa. Yang keenam, banyak ayat-ayat yang serupa. Yang ketujuh, gangguan internal dan eksternal. Yang kedelapan, banyak kesibukan. Yang kesembilan, melemahnya semangat. Langkah-langkah mengajar menggunakan metode takrir. Guru mempunyai wewenang untuk menciptakan berhasil atau tidaknya belajar peserta didik. Maka sudah seharusnya guru ketika mengajar yaitu yang pertama, mengajar dengan perasaan ridho dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menguasai materi. Ketiga, menguasai atau memahami metode belajar. Yang keempat, menciptakan suasana kelas menjadi tenang dan anak merasa gembira. Yang kelima, memberi semangat kepada anak agar bisa berhasil dengan baik maupun yang belum bisa berhasil dengan baik. Yang keenam, mempunyai kesabaran, lemah lembut dan penyayang. Yang ketujuh, mempunyai rasa kasih sayang dan tidak pilih kasih. Kemudian langkah-langkah untuk mengajar menggunakan metode takrir yaitu yang pertama, guru salam terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, lalu mengabsen peserta didik. Yang kedua, murid membaca doa. Ketiga, baca satu ayat terlebih dahulu, lalu hafalkan satu ayat tersebut. Yang keempat, ulangi sampai beberapa kali satu ayat tersebut sampai benar-benar hafal dan lancar. Yang kelima, jika sudah benar hafal ayat pertama, maka lanjutkan ke ayat kedua. Baca dan hafalkan lagi ayat kedua sampai benar-benar lancar. Keenam, jika sudah benar-benar lancar, maka ulangi lagi ayat yang pertama dan kedua tersebut. Ketujuh, lanjutkan ke ayat ketiga, baca dan hafalkan berulang-ulang sampai benar-benar lancar. Begitupun seterusnya sampai di ayat yang sudah ditargetkan untuk dihafal. 8. Lakukan tasmih, perdengarkan kepada teman yang sama-sama menghafal agar jika ada kesalahan dapat diketahui. Selanjutnya, lalu setorkan kepada pengampu Al-Quran hafalan yang sudah dihafalkan tersebut. Selanjutnya, waktu belajar 35 menit dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 5 menit untuk membaca doa, absensi, menerangkan pokok pelajaran, dan membaca klasikal. Yang kedua, 25 menit untuk mengajar secara individual atau menyimak hafalan anak satu persatu. Yang terakhir, 5 menit memasukkan doa-doa, motivasi, serta nasihat. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu tentang bagaimana hubungan berbagai faktor dan teori yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Terdapat beberapa contoh hasil penelitian. Yang pertama, Jerman meneliti mengenai implementasi metode simak dan takrir dalam meningkatkan hafalan Al-Quran di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Hipotesis penelitian. Hipotesis yakni suatu rumusan masalah penelitian yang jawabannya masih sementara, yaitu suatu rumusan masalah penelitian sudah dikatakan sebagai seperti kalimat pertanyaan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini jenis penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik
karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang dipakai untuk mencari pengaruh treatment. Jenis penelitian eksperimen yang dipakai peneliti adalah quasi eksperimen. Desain yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Selanjutnya, paradigma penelitian. Sugiono berpendapat bahwa paradigma penelitian yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dari jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode takrir. Istilahnya berasal dari takrir yang berarti pengulangan. Metode takrir adalah masuknya informasi memori jangka pendek ke jangka panjang dengan mengulang. Metode takrir yaitu mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafalkan atau sudah pernah disampaikan kepada guru tahfiz. Takrir dimasukkan agar hafalan yang pernah dihafal tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan menghafal Al-Quran. Menanamkan materi adalah salah satu kegiatan menghafal di dalam ingatan yang nantinya bisa diproduksi atau diingat lagi, yang sinkron dengan materi yang sesungguhnya. Dengan demikian, menghafal yakni proses mental diri agar menyimpan dan mencamkan anggapan yang nantinya ketika diperlukan nantinya akan ingat kembali. Sedangkan definisi operasional yaitu seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel dapatkan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Islam Terpadu Belinyu dengan waktu pelaksanaan pada semester ganjil di kelas 3 tahun ajaran 2020. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini, Sugiono berpendapat bahwa wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SD Islam Terpadu. Kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penetapan sampel dibutuhkan teknik sampel.
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling dengan teknik sampling yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara pengambilan sampelnya yaitu yang pertama, peneliti telah menyiapkan kertas. Yang kedua, kemudian kertas sudah ditulis nama kelasnya masing-masing. Yang ketiga, lalu kertas masuk ke dalam botol, kemudian diundi. Selanjutnya, kertas yang pertama kali keluar ketika diundi menjadi kelas eksperimen dan undian kedua menjadi kelas kontrol. Teknik pengumpulan data, suatu metode yang cocok sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan teknik adalah paling utama dari langkah penelitian serta cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, peneliti di sini teknik pengumpulan data memakai metode tes dan dokumentasi. Yang pertama, tes. Sebelum adanya ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia ditulis dengan tes adalah merupakan alat prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan tes lisan. Tes ini dilaksanakan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes yang akan dilakukan adalah tes akhir berupa tes praktik atau lisan. Tes ini dilakukan mengacu pada landasan teori yang ada dan sebagai hasil akhir suatu pembelajaran, yaitu post-test. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan menghafal Al-Quran peserta didik setelah dilakukan penerapan metode takrir dan demonstrasi. Validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini menggunakan uji validitas. Validitas ialah ketetapan antara data yang terjadi dan yang disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid ini data yang sama antara yang terjadi dan yang dikatakan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Nah, setelah melakukan uji validitas, instrumen yang baik juga harus mempunyai syarat konsistensi atau kesenjangan atau sering dikenal dengan reliabilitas. Reliabilitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini mengacu oleh taraf kesenjangan konsistensi skor yang diperoleh subjek yang diukur berulang dengan alat yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.